Saya percaya akan teori kesuksesan yang akan terjadi apabila kesempatan bertemu dengan kesiapan. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kesempatan itu. Dan kalau untuk kesiapan, kita bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kita bisa prepare, mematangkan persiapan, dan ketika kesempatan itu ada, maka jalan menuju kesuksesan pun akan terbuka lebar. Nama saya Bayu Satria. Saat ini saya berusia 26 tahun dan merupakan seorang ASN di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bukit Tinggi. Saya merupakan angkatan tahun 2017. Jadi sekarang lebih kurang sudah 3 tahun saya mengabdi kepada negara. Untuk riwayat pendidikan, saya bersekolah di SD Negeri 03 Bukit Tinggi, lalu lanjut ke SMP Negeri 6 Bukit Tinggi, dan untuk SMA saya lanjut di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Nah, setelah lulus SMA, saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Jadi saya mengikuti tes di kedokteran Universitas Andalas. Namun saat itu bukan keberuntungan ya, bukan rezeki saya tidak lulus di kedokteran. Saya tidak lulus di kedokteran UNAN. Jadi saya memutuskan untuk lanjut di tahun depan di jurusan yang sama di kedokteran, karena cita-cita menjadi dokter itu memang cita-cita saya dari kecil gitu kan. Selama 1 tahun penuh saya mengikuti bimbel dan kembali mencoba lagi di tahun 2013, namun sayangnya saya tidak lulus lagi gitu kan. Saya berpikir saat itu saya harus melanjutkan pendidikan. Akhirnya saya daftar di Universitas Putra Indonesia atau UPI PTK Padang. Saat itu saya ambil jurusan psikologi. Dan alhamdulillah saya bisa menamatkan dengan cepat, jangka waktu 3,5 tahun. Dan saya tamat tahun 2017. Nah, kenapa saya bisa bergabung di Kemenkumham? Jadi pada saat itu tahun 2017, pertengahan tahun 2017 saya mendengar kabar bahwa ada penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Formasi yang diterima kurang lebih 16.000 ya, 16.000 formasi, dan saya merasa itu merupakan kesempatan yang besar untuk saya bergabung. Kebetulan di penerimaan tahun 2017 di Kementerian Hukum dan HAM ada formasi untuk jurusan psikologi, yaitu salah satunya pembimbing kemasyarakatan, jabatan saya saat ini. 16.000 merupakan suatu kesempatan yang besar. Nah, karena saya melihat jumlah pelamarnya sebanyak 1 juta orang, awalnya saya mulai ciut lagi kan. Tapi saya tetap berpikir memberi afirmasi positif ke diri saya bahwa salah satu kursi atau salah satu kesempatan di 16.000 itu merupakan kesempatan saya gitu. Nah, untuk persiapannya saya memang persiapan jauh-jauh hari ya. Kan misalnya saya udah kirim berkas, lalu saya memang mempersiapkan setiap hari. Setiap hari saya belajar di rumah ya. Saya belajar di rumah dari handphone. Saya juga gabung di grup penerimaan CPNS waktu itu, di Telegram. Saya targetkan misalnya di hari pertama saya belajar 3 materi. Saya kuasai 3 materi, terus bahas soalnya. Lanjut di hari kedua kayak gitu juga kan. Dan di minggu terakhir, selama 1 minggu, saya review semua materinya dan bahas semua soalnya kayak gitu. Biasanya saya bahas soal di aplikasi ya, di aplikasi yang ada di handphone, di Play Store. Terus di bahas soal di buku tes CPNS juga ada. Nah, terus tipsnya jangan lupa berdoa dan yakin sama Allah bahwa apapun hasilnya itu memang pilihan dari Allah, memang jalan dari Allah kayak gitu. Terus satu lagi, ibadah itu diperkuat. Ibadah sholat sunat, apalagi sholat wajib ya, di luar sholat wajib, di luar ibadah wajib, kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah kita, seperti itu. Pengalaman setelah saya bergabung di Kemenkumham, itu saat praorientasi, waktu itu saya praorientasinya di Rutan Padang. Nah, kita digembleng kan, lalu ada satu momen,
kita disuruh masuk ke rutan, ke dalam ruangan rutannya itu. Nah kita masuk, terus saya kaget kan, soalnya baru pertama kali masuk melihat bagaimana keadaan di dalam rutan. Ya, saya lihat di rutan Padang kan bertingkat ya. Saya lihat terus WBP, warga binaan pemasyarakatan, itu WBP-nya pas kita masuk dia ngelihat dari atas kayak rame-rame gitu kan, terus kita jalan, itu cukup unik sih. Nah, yang menjadi faktor penguat saya untuk menjadi PNS itu adalah kedua orang tua saya. Karena sebelumnya orang tua saya itu bekerja sebagai sopir. Ayah saya sopir dan ibu saya merupakan seorang karyawan. Jadi saya yang sebagai anak tunggal ingin mengangkat derajat keluarga saya gitu kan. Membahagiakan orang tua saya, dan saya berpikir juga kalau saya itu bisa untuk jadi seorang PNS. Saya ingin lebih lagi dari kedua orang tua saya begitu. Dulu pernah saat kuliah, ayah saya yang dulunya seorang sopir pernah berhenti di tahun 2007, dan saat saya kuliah di tahun 2012 beliau menceritakan kepada saya keinginannya untuk bekerja lagi kan. Otomatis saya melarang, namun waktu itu ayah bilang nggak apa-apa, soalnya saat itu ayah masih kuat, masih bisa bekerja sebagai sopir untuk jadi sopir dan untuk membiayai kuliah saya juga kan. Nah karena jawaban ayah saya begitu, karena alasannya saya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dan akhirnya sepertinya memang ini rencana dari Allah gitu, untuk saya bisa menjadi PNS. Dan alhamdulillahnya lagi, setelah saya lulus, ayah saya berhenti bekerja. Ayah saya tidak jadi sopir lagi, sekarang di rumah saja gitu. Ibu sekarang udah pensiun, jualan sama ayah di rumah. Ayah sama ibu jualan makanan sama jual pakan untuk ternak. Never, ever, never. Setelah menjadi ASN selama beberapa tahun, saya memutuskan untuk menikahi seorang wanita pilihan saya, yaitu Anissa Refra, yang merupakan sahabat saya sendiri dari SMP, sahabat sejak SMP ya. Saya menikah pada tahun 2019, akhir tahun 2019, bulan Desember. I know that you would do. Dan ternyata sahabat SMP saya berubah menjadi sahabat yang insya Allah akan sampai surga. Amin. I was running from a bad thing when I first met you. This is gonna hurt, but it doesn't make it any less true. Nah, saat ini saya bersama istri sedang merintis usaha makanan. Sebelumnya sih istri sudah mulai duluan merintis tahun 2019, itu milkshake. Nah, beberapa bulan ke belakang kita udah punya offline store-nya di toko di Pasar Atas. Itu kita mulai jualan brownies, dessert kayak pound cake, popcorn ya di Pasar Atas Lantai 4 Bukit Tinggi. Mungkin teman-teman yang berkunjung ke Bukit Tinggi bisa mampir. Saya tunggu ya. Ya, akhir tahun kemarin saya juga merintis usaha di bidang pakaian ya. Di bidang pakaian itu namanya Mongket, bisa dicek di Instagram @mongket.official. Terus teman-teman di sana bisa lihat kalau saya lebih fokus ke baju kemeja pria tapi yang bermotif. Seperti itu. Ya, untuk pemesanan teman-teman bisa pesan online aja, soalnya saya belum punya toko yang khusus buat baju ya. Ya, cuma bisa online aja. Harapan dan target saya ke depannya, yang pertama untuk di bidang karir ya, semoga jenjang karir saya semakin bagus ke depannya, makin berkembang, amin. Yang kedua, di bidang usaha, saya harap usaha saya dan istri itu dikenal banyak orang gitu, dan bisa untuk menaikkan perekonomian daerah saya juga lebih tinggi gitu, amin.
teman-teman yang ingin bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, jangan lupa persiapkan diri semaksimalnya. Jangan lupa kita harus percaya diri, terus berdoa kepada Allah. Jangan lupa ya ibadah, kualitas ibadah ditingkatkan, seperti sholat sunat, sedekah itu harus dilakukan, dan jangan lupa minta restu kedua orang tua. Terus tanamkan di pikiran kita bahwa kita akan lulus berapapun formasi dan kuota yang dibutuhkan, bahwa kita adalah salah satu dari orang yang lulus tersebut. Itu pesan dari saya.